kita ini loh suka memberontak. Kalau Bapak Ibu masih punya darah dan daging, ego diri, serakah, cinta seks, hawa nafsu, dan lain-lain, 10 hukum Tuhan tidak dilakukan, wah parah Bapak Ibu, cepat sekali jatuh. Sedangkan pun malaikat Tuhan saja jatuh, siang malam memuji Tuhan, asik jatuh Bapak Ibu. Apalagi manusia ini dibilang masih jauh. Apa yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan Bapak Ibu? Darah dan daging, seks, serakah minta ampun, suka berbuat dosa, dendam, kepahitan, kepedihan hati, tidak mau mengampuni orang, tidak ada belas kasihan, tidak ada hati yang suka mengampuni, itu kan terikat dalam darah dan daging, saudara. Nah, mengapa kenaikan frekuensi ini dipercepat? Memang karena waktu Bapa Surgawi itu memang dipercepat, disuruh dipercepat mempelai. Begini, kalau tidak dipercepat, waktu ini semuanya akan habis binasa. Oleh karena pekerjaan-pekerjaan iblis, setan ini semakin nyata di dunia ini. Mereka sok-sokan semakin menguasai manusia, sehingga manusia itu tidak akan lagi merasa bahwa Allah itu berkuasa. Tuhan itu punya power. Setan itu ingin mematikan powernya Tuhan, sehingga Tuhan itu melihat setan sebagai wow, amazing. Dia datang sebagai penolong, sebagai penyelamat. Sangat halus rayuannya, sangat merdu rayuannya. Dan dikelabuilah manusia itu dengan uang mamun yang sangat banyak. Maka manusia itu matanya akan biru, merah, putih. Orang yang cinta mamun itu akan tergelincir dengan sendirinya ke jurang maut kebinasaan itu. Nah, itulah yang aku mau percepat waktu ini. Mempelai. Jadi, sehingga waktu ini sungguh dipercepat. Makanya kenaikan frekuensi itu cepat. Itu pergerakannya itu sangat cepat. Ya, dan di frekuensi 88 itu akan terisi dengan orang-orang yang memang sudah memisahkan diri dari egonya, dari keangkuhan hati baik rohani maupun jasmani. Mereka sudah tinggalkan semua harta dunia, mereka tidak pikirkan lagi. Yang mereka pikirkan bagaimana menyenangkan hatiku, menyenangkan firman Jesus Christ. Itu semuanya kan roh. Mereka kan manusia ini tidak tahu apabila mereka masuk di alam roh, baru tingkat 1, tingkat 2 mereka sudah bilang ketemu Tuhan. Padahal itu kan Lucifer yang menyamar jadi Tuhan. Nah, mereka manusia itu harus pintar. Sudah di level manakah engkau? Apakah di 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 masuk ke 8? Itu kenaikan frekuensi terus. Ya, di dalam cahaya sampai engkau menemukan Bapa Surgawi itu dalam roh berbicara kepadamu. Nah, itu luar biasa bukan? Itu harus mematikan keinginan daging, hawa nafsu, seks, serakah. Hati yang serakah itu sangat jahat. Sangat jahat apabila manusia memiliki hati yang serakah. Mereka akan memakan kaum yang lemah, yang miskin, mereka rampok. Kaum yang lemah mereka tindas, diambil hartanya semena-mena tanpa ada belas kasihan. Tanpa ada belas kasihan, saudara. Mereka akan perbuat dengan sesuka-suka hatinya. Setelah mereka mengambil semua harta bendanya, mereka akan mengusir orangnya. Bahkan mereka akan membunuh orangnya. Hartanya yang diambil, seperti itulah. Jahat ya, kalau manusia itu memiliki hati yang serakah, tinggal di dalam darah dan daging, cintanya hawa nafsu, seks. Itu sangat jahat, saudara. Tempat mereka ya di api neraka. Ya, tidak mau bertobat, ya tempat mereka di api neraka, saudara. Tidak ada tempat bagi mereka di surga. Penyembah berhala, bersundal, LGBT, lesbian, pemburit, pezina, pesundal, tidak takut Tuhan, penyembah berhala, patung-patung, semua binatang, batu, binatang di tanah, di udara semua disembah, hewan-hewan, matahari, bulan, bintang disembah.
Tempat mereka itu di api neraka, saudara. Tidak ada tempat bagi mereka di surga. Jikalau mereka mau bertobat, barulah mereka diampuni dosanya. Karena status mereka itu di sini adalah sebagai penjahat di dunia roh. Dan Tuhan tidak mengenali mereka. Tapi apabila mereka mau berbalik, sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan memberikan ampunan, pengampunan. Yang bisa memberikan pengampunan, belas kasihan di zaman belas kasihan anugerah kan banyak yang tertinggal di zaman belas kasihan anugerah. Dan 1000 tahun sudah berdiri 4 tahun. Antikris sudah berdiri juga selama 4 tahun. Sadarlah Bapak Ibu, Antikris sudah berdiri 4 tahun dari pembukaannya itu 2020. Pemakaian tanda Antikris 666 dalam cairan vaksin. Itulah tanda Dajjal, tanda setan yang kalian pakai. Manusia ya. Makanya Lucifer itu membongkar pada waktu itu, tapi semua video mempelai dihapus sama roh 66 ya, semuanya. Panas mereka mendengar ya, karena pekerjaan mereka terbongkar oleh mempelaiku ini. Nah, pemakaian itu adalah pemakaian tanda Antikris, Dajjal, setan, yang menandakan bahwa Anda itu milik kepunyaan dunia. Dan mempelai yang pintar, berhikmat, bijaksana, itu mereka tidak bisa lagi membeli dan menjual pada waktu itu. Ini sudah, waktu itu kapan dibilang di Wahyu itu? Ya pada waktu kita ini. Coba Bapak Ibu perhatikan, pintarlah sedikit Bapak Ibu ya. Kita tidak punya barcode 3 sudut, dia hantam di tubuh, jiwa, dan roh, setan ini. Ya, kita tidak bisa lagi buka usaha, warung makan, jual pakaian, jual tas, jual apapun. Semuanya kan orang sekarang pembayarannya pakai QR. Keren bukan? Itu kan dari Anda menerima vaksin, muncullah Anda kode di Bluetooth, ya, milik kepunyaan dunia. Ya, kodenya itu 666, Antikris, Dajjal, setan, milik kepunyaan dunia. Dan dunia ini sendiri, ke depannya habis 1000 tahun damai, Yerusalem baru, itu dunia ini adalah neraka itu sesungguhnya, saudara. Api nerakanya ini saudara belum tahu, belum lihat. Itu api lahar-laharnya gunung itu semuanya kan akan keluar, mencair, meletus terus itu gunung. Sehingga nanti pada waktunya tertinggallah lahar di api di dunia ini. Itu lewati dulu ya 1000 tahun damai, Yerusalem baru, sangat lama itu Bapak Ibu ya. Kerajaan Tuhan turun di bumi, penyaringan baru terakhir itu api neraka. Bapak Ibu jahat-jahat hidup sebagai manusia, sudah tertawanlah, tertinggallah jiwa Bapak Ibu itu gentayangan di bumi ini. Ya bumi ini kan neraka, sambil meletus terus sampai bumi ini Bapak Ibu berubah jadi lahar. Nah, tertinggal sudah Bapak Ibu di neraka, itu perangkap. Semuanya perangkap ya. Dan kita ini multidimensi. Dunia ini hanyalah fakta morgana. Dunia ini hanyalah tipu-tipu saudara. Saudara melihat, wow, dunia ini begitu indah, dengan lampu-lampunya, dengan wanitanya yang seksi, yang cantik, dengan para prianya yang ganteng, yang wow, sispek, segala macam. Itu kan hanya tipu-tipu jasmani Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jatuh nggak dengan mereka? Kalau Bapak Ibu jatuh di seks, ya jatuh. Tapi Bapak Ibu ambil langkah lah pertobatan, bertobat sungguh-sungguh. Dan percayalah bahwa Tuhan itu kan maha mengampun, maha penyayang, lagi pula maha pengasih, bukan? Nah, itu Bapak Ibu ada di zaman belas kasihan dan anugerah. Ambil itu Bapak Ibu. Belas kasihan dan anugerah itu luar biasa kan? Makanya Tuhan bilang, semerah-merah dosamu, sejahat-jahatnya engkau kelas Barabas, kelas Yudas, Thomas Petrus, di zaman belas kasihan itu, anugerah itu Bapak Ibu, ambil saudara. Anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan itu diambil saudara. Jangan saudara pukul bingo, diam. Jangan, walaupun saudara penjahat kan, yang penting masuk surga. Saudara bertobat sungguh-sungguh, saudara jadi orang baik. Dulu saudara seorang pembunuh, pezina, pezundal, ya mau Anda itu gigolo, aneh-aneh kah? Penting Anda harus sadar sampai di titik ini saudara. Saudara harus sadar, ambil itu.
di zaman belas kasihan, anugerah, ambil belas kasihan Tuhan. Ambil anugerah Tuhan itu yang Tuhan siapkan di zaman itu. Nah, kita ini kan sudah berlalu. Ya, saya sudah tidak ada lagi di zaman belas kasihan anugerah itu. Saya sudah berada di kerajaan 1000 tahun damai. Secara roh ya, posisi. Saya bicara tentang posisi ini. Posisi sayang ya, position. Saya bukan berbicara secara jasmani. Kalau secara jasmani Bapak Ibu masih lihat saya di dunia. Tapi secara posisi saya sudah di roh, di 1000 tahun damai, roh dan jiwa. Ya, saudara di dimensi itu, saudara. Makanya saudara lihat bercahaya-cahaya. Nah, tubuh saya ini kenapa bercahaya-cahaya berbeda dengan manusia lainnya? Ya, tidak bercahaya-cahaya. Mengapa? Karena secara position kita sudah berada di 1000 tahun damai, tapi secara jasmani masih di bumi. Makanya kita punya dua kewarganegaraan. Warga negaraan kita di bumi dan warga negaraan kita di surga. Ya. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pengajaran saya ini berada di tingkat yang paling tinggi saudara, dimensi roh dan kebenaran. Kalau manusia logika dan manusia tanah, manusia hawa nafsu, cintanya seks, cintanya dosa itu nggak bakalan tahu dan nggak bakalan tembus Bapak Ibu ya. Dan nggak bakalan tembus saudara. Karena pengajaran saya ini sangat tinggi saudara. Level saudara itu masih di bawah sekali. Saudara perlu belajar 100 tahun lagi. Puasa 100 tahun baru bisa. Haleluya. Haleluya. Saudara perlu puasa 100 tahun. Saya cuma puasa puluhan tahun, saudara 100 tahun. Kenapa? Kedagingan saudara sangat tinggi. Hawa nafsu saudara sangat tinggi. Rupa itu kuda. Kuda liar ya. Karena minumnya susu keledai dungu kan. Nah, tahu kan itu susu keledai dungu. Dungu itu kan suka jatuh di dalam lobang. Lobang kenikmatan yang luar biasa. Lobang apa itu? Lobang seks. Jatuh di lubang kenikmatan apa? Mamon, cinta mamon. Bapak Ibu tanya, kita tidak butuh mamon, butuh untuk makan minum, tapi kita tidak mencintai mamon uang itu. Kita yang mempergunakan mamon uang itu dengan penuh hikmat Tuhan. Kadang juga dunia bapak kasih bodoh kita, dunia curi-curi mamon kita, uang kita tidak tahu. Itulah cara dunia kan. Entah uang kita di ATM di mana dicuri. Pakai ini teknologi, tahu lihat so saldo nol terus. Karena apa? Ya itulah tipu-tipu daya manusia, tipu-tipu daya dunia kan. Tapi kita tidak mencintai uang itu. Kita pakai uang itu untuk kebutuhan kita. Makan, minum, tempat tinggal kita. Itu kan semuanya butuh uang. Walaupun di uang itu ada gambar kambing, Baphomet, apa segala macam lah. Di dunia ini kan yang berkuasa kambing, Baphomet, setan. Makanya kita turun dari roh yang maha baik dari surga. Digodok sama setan, no? Digodok sama kambing. Lolos kita enggak jadi manusia-manusia beriman, ya. Kambing dibedakin so naik nafsu orang. Itu kambing dibedakin kong pakai lipstick so naik nafsu. Kambing sapi tidak terkontrol nafsu ya. Nah itu susah Bapak Ibu ya. Susah. Makanya harus ada penguasaan diri dari seks, dari amarah. Penguasaan diri itu banyak loh, banyak faktor. Dari amarah, dari seks, hawa nafsu, harus kuasai diri. Semua organ-organ tubuh ini kita harus menguasainya. Seperti itu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, praise the Lord. Gitu Bapak Ibu ya, jangan salah gunakan. Jangan kita menyalahgunakan tubuh kita. Kita menggunakan logika kita, iman kita ke hal-hal yang tidak baik. Hati kita ya, iman kita ini abu-abu. Iman kita ini samar-samar, tidak jelas saudara. Terakhir saudara meninggoy. Saudara mati, ina ilahi rojiun, saudara di neraka loh. Haleluya. Mau saudara ada di neraka?
Saudara tidak pakai iman, saudara pakai logika. Logika itu diperuntukkan untuk dunia. Iman diperlukan untuk hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita gunakan? Kita mungkin akan menggunakan otak juga, tapi hanya 5%. Iman itu harus 95%. Kalau kita berjalan di dalam iman, logika tidak dipakai, saudara. Karena kita berjalan di dalam dimensi waktu, dimensi dunia lain, dimensi spiritual yang tidak mengenal logika batang otak ularmu. Ya, saudara tadi megisen. Megiset. Kalau kau ular, pengagum teknologi, kau menggunakan otakmu dan teknologimu, engkau berada di api neraka, sayang, ya. Ya, trade megese. Kita ini manusia-manusia beriman dari zaman ke zaman. Roh kita ini hidup selama-lamanya. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, masyurkanlah namanya di tempat yang maha kudus. Pujilah Tuhan sang semesta. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, megahkan Tuhan, hai batinku. Haleluya, 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 pujilah Tuhan. Saya melintasi, saudara, saya tembus. Kalau saudara saya bertugas di 66, ya saya turun ke 66. Kalau saya ada possession di 77, ya saya ada di possession 77. Bahkan saya sudah naik frekuensi ke 88, saudara. Jadi saya serba bebas gitu. Roh saya ini serba bebas gitu. Melintasi alam, samudra, lembah, semuanya saya lintasi. Tapi badan saya ada di bumi ini, di kamar ini, tapi roh saya itu berjalan-jalan roh saya ini, memisahkan antara tubuh, sukma, jiwa, dan roh. Apa saudara bisa? Apakah saudara bisa seperti saya? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Memisahkan tubuh, roh, dan sukma. Bisa enggak seperti saya? Haleluya. Haleluya. Makanya saya tidak bisa ditipu-tipu oleh dunia ini. Tapi kalau yang dunia ini suka membodoh-bodohi, bahkan membunuh, mengambil nyawa, mengambil harta, semuanya. Terjadilah saya seperti kisah Bapak Ayub. Semuanya saya sudah lewati itu, saudara. Karena saya terhitung sebagai manusia beriman pada abad ini. Manusia beriman pada abad ini, ya. Tugas saya menolong manusia untuk sadar, menyadarkan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Saya menyadarkan manusia bahwa kita ini manusia adalah manusia yang berintelektual. Berintelektual tinggi di dalam dunia roh, pintar di dalam dunia roh. Ya, saudara, saya menyadarkan manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Jadilah manusia cahaya. Manusia cahaya, apa itu mempelai? Manusia-manusia yang disayangi oleh Tuhan, pencipta semesta alam ini. Manusia-manusia yang dirahmati Tuhan, pencipta semesta alam ini. Jadi tidak bisa dikorek, tidak bisa diganggu orang-orang, manusia-manusia yang sudah diurapi seperti ini. Ya, yang sudah disayangi Tuhan, yang sudah diurapi oleh Tuhan langsung. Tidak bisa diganggu. Berkati boleh, tapi diganggu, menyakiti lagi tidak boleh. Cukup sudah tersolimi di zaman
belas kasihan dan anugerah itu mereka lah yang bayar harga. Tersolimi, hidup mati, dibunuh, diusir, diambil harta kekayaan. Sudahlah seperti Ayub, putus semua hubungan. Anda paham sampai sini?